Shalom anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Marliana Gia, bisa dipanggil Ibu Lian atau Ibu Liana. Nah, Ibu bahagia sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun hanya melalui pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami ingin belajar menjadi dewasa dalam mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan tema bertumbuh dan semakin dewasa. Bertumbuh berbicara tentang bertambahnya usia, mengalami perubahan secara fisik, kemudian emosi, sosial, moral, spiritual, bahkan intelektual. Nah anak-anak, bertambahnya umur tidak dapat ditunda. Jadi setiap manusia tidak pernah dapat menunda, usianya bertambah terus. Tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan ya anak-anak. Mengapa? Karena tidak semua orang yang usianya dewasa itu menunjukkan sikap, perilaku, bahkan pola pikir yang dewasa anak-anak. Jadi untuk itu kita akan belajar ya anak-anak mengenai bertumbuh dan semakin dewasa. Nah, ada satu kisah yang Ibu sudah masukkan di dalam modul, silakan dibaca untuk tahu lengkapnya ya. Seorang Tonya Harding, yaitu beliau seorang pemain ice skating atau sepatu es yang melakukan kecurangan saat mengikuti latihan persiapan kejuaraan. Nah, saat itu hanya demi sebuah kejuaraan, Tonya Harding ini bersekongkol dengan beberapa temannya memukul bagian paha lawan mainnya menggunakan tongkat polisi lipat. Ini kejadiannya di Amerika Serikat, anak-anak. Dan kalau kita mau lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari juga banyak contoh ketidakdewasaan ya yang kita lihat tadi, yaitu contoh ketidakdewasaan. Misalnya dalam keseharian kita, anak-anak yang masih suka nyontek ya, ketika UAS, UTS, bukan hanya nyontek ya, anak-anak yang tidak sabaran ya, sedikit-sedikit tersinggung lalu mudah marah, itu contoh ketidakdewasaan. Nah, itu contoh dalam keseharian ya anak-anak. Kalau di dalam Alkitab Ibu akan menyampaikan 1-2 contoh. Jadi Ibu hanya ambil, ada banyak contoh anak-anak, tetapi Ibu hanya ambil satu contoh kedewasaan, kemudian satu lagi contoh ketidakdewasaan. Untuk yang kedewasaan kita akan lihat dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19. Silahkan dibuka ya anak-anak Alkitabnya atau Alkitab elektroniknya ya. Dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi maksudnya Tuhan tidak membiarkan satu firman-Nya pun gugur. Kenapa? Karena Samuel ini sangat respon. Samuel selalu mengupayakan dirinya untuk mengalami perubahan ya, supaya dewasa sesuai dengan umurnya yang terus bertambah. Nah, ini tentang Samuel. Tapi ada satu contoh yang berbicara tentang ketidakdewasaan. Kita buka dalam 1 Samuel 2 ayat 11-17. Silahkan anak-anak buka ya, dan dibaca dari ayat 11-17-nya. Ibu akan fokus di ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka selalu mengambil apa yang bukan hak mereka, yang seharusnya hak milik Tuhan. Jadi anak-anak, dalam kisah ini biasanya orang Israel pada saat itu membawa korban persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi korban persembahan itu yang berupa daging korban ya, itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, melainkan anak-anak Imam Eli ini mengambilnya lalu memakannya sendiri untuk memuaskan kedagingan mereka. Jadi hal ini
bagi Tuhan sebuah kekejian dan jelas-jelas ketidakdewasaan ya anak-anak. Dari kedua contoh di atas, anak-anak tentu dapat menentukan pilihan anak-anak ya. Ingin menjadi dewasa ya secara sikap, perilaku, pola pikir dalam hal mengambil keputusan ya. Atau kelak ketika usia kalian sudah menjadi dewasa justru menjadi orang yang kekanak-kanakan ya, secara sikap, perilaku, pola pikir tidak dewasa, tidak sesuai dengan usia kalian yang telah menjadi dewasa. Anak-anak, materi ini sangat singkat, tetapi ibu mengambil poin atau intinya supaya apa? Supaya anak-anak bisa langsung melihat, oh iya, saya harus menentukan pilihan menjadi dewasa atau tidak dewasa, karena usia kalian saat ini adalah usia di mana peralihan ya, pencarian jati diri dari remaja menuju ke dewasa. Jadi anak-anak, usia kalian tidak pernah berhenti atau mungkin tidak pernah berkurang anak-anak. Usia kalian jadi jarum jam itu tidak pernah mundur ke belakang, selalu maju sesuai dengan usia kalian, selalu bertambah setiap tahun bertambah. Jadi mari hari ini, saat ini anak-anak berubah ya, supaya menjadi lebih dewasa, hari demi hari semakin dewasa ya anak-anak. Ini yang bisa ibu sampaikan dan ibu berharap anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Mari kita tutup di dalam doa anak-anak. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kami kali ini. Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat lebih lagi supaya anak-anak dapat menjadi lebih dewasa lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami supaya kami bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan baik dan sehat. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati ya anak-anak, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.